kita panggilkan pemateri pertama kita, yaitu Bapak M. Ridwan Sutisna, MPD. Halo Bapak, apa sudah bergabung Pak? Halo, 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 halo. Halo, Ya Bapak. Waalaikumsalam Bapak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih kesempatannya untuk moderator Teh Puput Intan Trisona. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin teman-teman mahasiswa dan juga yang bukan mahasiswa yang mungkin ada bergabung. Di pertemuan kali ini saya ingin memperkenalkan satu LMS yang sebetulnya bukan LMS terbaru, ini LMS yang sudah cukup lama dan popularitasnya juga sepertinya di Indonesia sudah cukup banyak yang menggunakan. Namanya Edmodo. Saya izin share screen. Oke, sudah bisa. Saya share screen. Oke, mudah-mudahan screen-nya sudah terlihat. Oke, saja. Ini kita akan sedikit lebih, bagi yang belum mengenal, ini khususnya calon-calon guru yang juga mencari apa platform learning management system yang bisa digunakan untuk menyampaikan proses pembelajaran selain yang biasa bisa digunakan. Ini ada salah satunya adalah Edmodo. Mohon dikabari jika layarnya tidak tampil di tampilan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang pertama karakteristiknya ya. Edmodo ini karakteristiknya dia timeline based. Dia ada timeline merunut ke bawah. Jadi aktivitasnya berdasarkan waktu. Jadi kalau waktunya belum berurutan, maksudnya berurutan. Beda dengan LMS yang mungkin kita lihat sebelumnya di yang pertemuan yang kemarin itu tidak timeline based, dia adalah unit based atau topic based ya untuk Moodle. Kemudian yang kedua ada social media style. Jadi ada julukannya untuk Edmodo ini adalah Facebook LMS. Dia Facebook tapi LMS karena ada kemiripan dengan Facebook yang lama. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tidak bermain Facebook. Dan yang terakhir adalah cloud based. Ini 3 karakteristik utamanya. Oke, dalam sajian kali ini Edmodo kita akan ulas, kita akan coba bahas berdasarkan 4 aspek sama seperti yang LMS sebelumnya, dari segi administrasi, kemudian dari konteks learning material, kemudian dari aspek learning strategi, dan dari aspek evaluation. Yuk, mari kita lihat terlebih dahulu sebelum nanti kita juga akan saya akan menyampaikan beberapa langkah-langkah sederhana untuk bisa mulai menggunakan Edmodo. Oke, saya coba share layar saya yang lain, screen saya yang lain. Ini WhatsApp. Nah ini dia. Jika teman-teman melihat ini adalah tampilan Facebook, Facebook ini yang baru ya. Kalau Facebook yang versi lama tentunya tampilannya tidak seperti ini. Tapi kurang lebih ini ada scrolling ke bawah. Nah itu ya, ini laman Facebook saya yang sudah luar biasa, sangat lama tidak dibuka. Itu isinya alhamdulillah, ternyata tidak ada sarang laba-labanya di sini. Masih bersih ya. Alhamdulillah. Nah ini kurang lebih begini, scrolling terus ke bawah. Ini timeline based. Ini timeline based. Tapi ada sidebar yang bisa diakses. Agak berbeda dengan sosial media lain, semisal Instagram yang tidak ada side menunya, tidak ada side menu ini, hanya full yang di tengah saja gitu ya. Oke. Nah kita akan coba lihat tampilan yang Edmodo yang sudah ada isinya. Nah ini contohnya. Ini ada side menunya dan side menunya hampir mirip, ada 2 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan scrolling terus ke bawah. Dan polanya dia akan mencari update terus sampai ke bawah. Nah ini yang disebut dengan timeline base, berbasis timeline.
Beda dengan yang sebelumnya, yang kita bahas di pertemuan di pekan yang lalu itu adalah topic base ya atau weekly base, Moodle ya. Jadi ini perbedaannya. Dan gayanya memang seperti gaya sosial media ya. Jadi kita nanti ketika ingin memposting, istilahnya tuh memposting, kita mau menyampaikan sesuatu tuh memposting. Dan nanti semua peserta itu bisa ngasih like, bisa juga kasih komen, dan juga bisa share. Ini mirip sekali dengan apa namanya? Aku kesannya gimana? Ini mirip Bapak, sekali dengan sosial media ya. Jadi ada fitur like, ada fitur komen, dan ada fitur share. Dan pengajar di sini bisa lihat like-nya siapa saja yang like. Dan tentu yang komen juga kita bisa lihat. Ada siapa saja yang komen. Gitu ya. Nah, ini beberapa postingan yang dicontohkan. Jadi kurang lebih begitu. Dan postingannya pun sebetulnya walaupun modelnya model sosial media, tapi postingannya tetap postingan seperti posting page ya, page di blog atau di Moodle yang kemarin kita sempat bahas. Jadi bahkan ada fitur source code-nya untuk menyampaikan, untuk mengisi misalkan embed YouTube. Ada fitur link-nya juga dan pengaturan teks sederhana. Dan jika kita memiliki kelas lebih dari satu, kita bisa satu post untuk di beberapa kelas. Ini contohnya. Misalkan saya di sini ingin menambahkan dengan yang kelas yang lain, tinggal bisa ditambahkan yang kelas yang lain, misalkan muncul ada kelas yang lain, misalkan. Nah, jadi postingan ini berlaku untuk kedua kelas tersebut. Sehingga misalkan saya posting minggu. Oke. Ini contoh ya. Ini bukan informasi yang sebetulnya. Ini contoh. Harus dikasih keterangan ya. Ini contoh. Nanti dianggap serius. Di apa namanya? Edmodo. Kemudian ketika di post, nih, an individual post will be created for each class of group. Jadi ada di dua kelas ini nanti masing-masing akan muncul. Ini tampilannya muncul kan? Muncul. Maksudnya yang muncul Edmodo ya, bukan yang lain. Iya Bapak. Oke. Ini kemudian ketika confirm dan di post, ini, nah ini. Jadi nanti yang sudah follow di kelas ini bisa apa namanya, bisa melihat, bisa nge-like, bisa komen, langsung bertanya di komentar dan seterusnya. Oke, ini untuk tampilan awal ya, tampilan awal dari kelas bentuk Edmodo. Ini kayak follow sosial media, kayak follow sosial media. Makanya ini adalah a different style of learning management system, dan memang salah satu rekomendasinya ini sangat cocok untuk digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. Jadi kalau LMS yang kemarin, yang Moodle itu karena tampilannya yang agak sedikit formal, banyak yang menggunakan Moodle itu di perguruan tinggi, di berbagai jenjang di perguruan tinggi khususnya. Kalau untuk Edmodo, ini banyak yang digunakan di sekolah karena fitur-fiturnya cenderung familiar untuk anak-anak muda. Oke, kemudian bagaimana caranya kita memulai menggunakan Edmodo? Ya, kita bisa simak caranya step by step-nya sebagai berikut. Saya coba share screen yang satunya lagi. Ini berganti-ganti screen.
Oke. Kelihatan sekarang ada apa namanya di layar yang berbeda ya, bukan lagi. Oke, saya klik Edmodo. Jadi tinggal di search di Google. Di search di Google, kemudian ada muncul search di Google tulisannya Edmodo seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu, teman-teman. Dan kemudian diklik Edmodo yang paling atas, new.edmodo.com. Ini diklik. Ikonnya ada sedikit perubahan menjadi huruf E gitu ya. Dengan aksen kuning. Ya, kemudian seperti biasa, untuk mengakses pertama kali, saya menyarankan Bapak Ibu atau teman-teman kita tidak sign up, tetapi login. Walaupun di Edmodo ini nanti akan ada sedikit paksaan bagi user untuk sign up kalau belum terdaftar alamat emailnya. Kita akan menggunakan login. Kemudian login seperti biasa yang saya sarankan, yang kami sarankan, gunakan akun Google. Gunakan akun Google. Klik Google. Nah, kemudian akan diminta untuk login. Jika sudah ada beberapa akun di sini, tentunya akan diminta. Saya coba akan pakai akun yang ini, yang belum terdaftar di Edmodo, sehingga nanti prosesnya bisa teman-teman, Bapak Ibu semua ikuti. Nah, maka karena belum terdaftar, maka ada tulisan atau ada peringatan, sorry we could not find an Edmodo account connected to that email. Nah, ini bisa langsung sign up, jangan go back karena go back nanti akan kembali lagi. Nah, berikutnya choose an account. Kita diminta untuk memilih. Tentunya dalam konteks ini kita milih yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini ya teacher. Yang paling tinggi ini teacher. Dan bagusnya Edmodo sekarang dia parent ini bisa login secara mandiri. Kalau dulu, kalau saya tidak salah, Edmodo itu kalau untuk parent harus dari studentnya. Jadi studentnya yang ngasih, yang mengkoneksikan dengan parent. Kalau sekarang parent bisa orang tua atau wali, parent or guardian, ini bisa login secara mandiri. Kemudian ini teacher account, yang kita pilih teacher account. Kemudian kita memilih lokasi, pilih negaranya, kita pilih Indonesia, our beloved country, Indonesia, the one and only. Ya, kemudian next seperti biasa, kita kembali ke sini, sign up as teacher, kemudian kita sign up with Google, kembali ke Google sehingga kita tidak pilih alamat, tidak mengisi ya, kita tidak mengisi form, kembali lagi pilih email yang akan kita gunakan, jangan dirubah, kita kembali menggunakan email yang akan digunakan, sampai ada peringatan kalau tidak salah, authentication email created successfully. Nah, success email has been verified. Ini artinya kita sudah bisa masuk dan berperan sebagai teacher. Siap? Klik next untuk melanjutkan ke page berikutnya. Buat dulu nama. Saya tentunya Mister ya. Ini teman-teman bisa menentukan yang mana yang sesuai. Dan ini kalau saya tidak salah bisa dirubah ke depan di waktu yang akan datang. Ini nama saya, M. Ridwan Sutisna. Kemudian dan, artinya sudah selesai, dan kita akan dihadapkan pada halaman kosong pertama. Jadi welcome to Edmodo, ini seperti biasa, tour. Tour ini bisa diikuti, get start, gitu ya. Ini nama, untuk profil, nanti bisa dilihat di sana. Kemudian ini kelengkapan profil, ini 25%, masih banyak yang harus diisi. Kemudian ini kelas saya masih kosong, hanya ada tombol create class. Kalau sudah ada kelasnya, nanti di sini ada daftar kelas apa saja. Misalkan teman-teman di SD mungkin guru SD hanya satu kelas, tetapi di SMP misalkan guru agama contoh dia pegang sampai 5 kelas, maka bisa jadi di sini ada 5 kelas. Ada 5 kelas, misalkan kelas 7A, 7B, 7 sampai 7E.
Misalkan ada berbaris di sini dan kelasnya berbeda-beda. Hanya untuk posting tadi seperti yang sudah diperlihatkan, nanti 5 kelas itu postingnya cukup sekali bisa. Jadi 1 kali posting untuk ke seluruh kelas. Kemudian ini ada grup dan yang terakhir, nah ini share atau timeline-nya. Timeline-nya ada di sini. Oke, kita dan ini sebagai pengenalan untuk get start di Edmodo LMS gitu ya. Apakah mau explore lagi? Kalau klik explore home nanti ulangi lagi yang tadi. Atau go to class, nanti kita akan diminta untuk membuat kelas dan find resources untuk memanfaatkan resources yang ada. Yang ini juga jadi salah satu karakteristik yang lebih dari Edmodo. Nah, klik sembarangan di luar untuk kemudian menormalkan tampilan. Nah, ini tampilan awal. Ini tampilan awal apa namanya dari grup yang dari apa namanya dari Edmodo kita yang sudah kita buat. Pak ini di bawah, Pak ini yang related ke apa namanya yang related ke kita. Oke. Teman-teman, bagaimana caranya memulai? Tentunya untuk memulai kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Contoh misalkan kita klik saja langsung di sini create class. Create class ini beri nama kelas. Kita beri nama sesuai dengan kelas yang sederhana saja. Misalkan kita di SD atau kalau di TK tentunya misalkan bisa kelas mawar atau kelas bunga-bungaan yang lain atau hewan-hewan yang lain. Biasanya berbasis itu ya atau nama sesuatu yang lain. Kalau di SD tentunya melibatkan identitas kelasnya. Kelas 5 misalkan. Kelas 5 atau pakai angka saja. Kelas 5A. Kita bisa tambahkan identitasnya, identitas yang lain misalkan kita kasih nama kelas 5A ini adalah kelas B.J. Habibie. Oke, deskripsi seperti biasa, kita ambil dulu dari atas. Kelas B.J. Habibie dari sekolah, misalkan namanya Sekolah Mulia Cendekia Sentosa. Ini ngarang-ngarang saja, saya nggak tahu apakah ada atau tidak nama apa namanya nama sekolah tersebut. Oke, kemudian grade-nya kita pilih fifth grade. Ini untuk apa namanya? Sebetulnya fifth grade ini mengikuti yang di US ya. Select subject, kita subjeknya bisa oh saja sementara atau teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan subjek yang diminati. Kemudian create. Jika sudah create, nanti kita akan langsung diarahkan pada kelas kita yang baru. Nah, ini juga sama, ada pengenalan juga. Kita bisa melihat nanti, nah ini untuk postingnya ya, untuk create a post, dan oh, ini welcome message. Ini welcome message. Ini bisa kita buat. Bisa kita apa namanya? Nanti kita buat. Kemudian ada quiz, assignment atau interactive activity. Ini di sini posisinya. Kemudian ini members untuk melihat jumlah peserta didik. Kemudian ini kalender. Kemudian juga ini add class image untuk membuat banner ya, banner kelas. Dan yang terakhir ini adalah ada grup. Kita bisa membuat grup-grup kecil atau kelompok ya. Kalau di istilah lain kita bisa membuat kelompok-kelompok kecil dari sejumlah member yang ada di kelas kita. Oke, dan nah ini ada kemudian ada 2 tawaran. Tentunya membuat kelas tidak bisa hanya selesai di situ saja. Kita juga harus menambahkan siswanya. Karena kalau membuat kelas tidak ada siswanya ya kita mau mengajar kepada siapa. Kemudian ada explore
kelas untuk melihat fitur-fitur apa saja yang bisa kita manfaatkan di Edmodo. Kita akan coba lihat dulu bagaimana caranya menambahkan student. Untuk menambahkan student, kita ada beberapa cara. Yang pertama, caranya dengan menginvite secara langsung. Menginput secara langsung namanya di sini. Kalau jumlah siswanya sedikit, tentunya ini bisa kita lakukan langsung. Ini lebih aman untuk kelas kita, dan juga kita bisa lebih terarah. Akan tetapi, jika kelasnya jumlah siswanya banyak, maka kita akan membutuhkan cara yang lain. Kita akan lihat di klik bagian member ini. Nah, ini sebentar. Oke. Jadi bisa juga kita membuat di kelas, mohon maaf. Kita harus membuat ininya di kelas. Nah, di sini kita bisa juga membuat invitation dengan cara menyebarkan kode join. Di mana kita menemukan kode joinnya kita bisa dapat di sini. Nah, ini ketika diklik, nah ini kelas kodenya, ini kita bisa lock. Kalau sudah penuh kita bisa lock. Artinya terkunci. Walaupun ada orang yang punya kode ini, tapi karena sudah kita kunci tidak bisa dia ikut. Tapi kalau kita masih membuka seperti sekarang karena kelasnya masih kosong, kita bisa share. Bagi teman-teman yang sedang mengikuti ini dan bisa untuk mencoba untuk join kelas, melihat bagaimana rasanya untuk bergabung dengan kelas yang kosong, gitu ya, bisa digunakan kode ini. Silahkan dipergunakan kodenya untuk di share, gitu ya. Atau bisa juga invite by email, kita masukkan email di sini, bisa lebih dari satu email, atau bisa kita share by PDF. Ini sebetulnya lebih direkomendasikan karena lebih resmi. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat, klik view PDF instruction, nanti kita akan diberikan kesempatan untuk melihat ada file dokumen satu halaman PDF, gitu ya. Yang ini lebih formal ya. Syukur-syukur kalau nanti teman-teman kalau menggunakannya bisa diedit dengan dikasih header lah gitu ya, dan lain sebagainya sehingga lebih elegan. Ini luar biasa, gitu ya. Nanti bisa masuk ke Edmodo dengan instruksi yang di sini. Untuk student, visit edmodo.com, get started as student, kemudian masukkan kelas code-nya demikian, gitu ya. Oke. Jadi dan teman-teman, nah ini kita sudah bisa langsung memulai menambahkan bahan ajar. Jadi tadi karena kita meninjaunya dari 4 aspek, yang pertama untuk administrasi itu yang pertama, administrasinya kita bisa lihat bahwa untuk pengelolaan akun ini sepenuhnya dilakukan oleh teacher. Jadi teacher bisa mengelola secara langsung. Bahkan nanti jika sudah ada dan diperlukan, misalkan ya, oke, jika misalkan diperlukan maka bisa di-remove member, istilahnya kalau di Edmodo member. Kita bisa me-remove orang yang kita anggap tidak kompeten atau bukan seharusnya ada di kelas kita. Nah, ini members gitu ya. Nanti kalau sudah ada di sini, dan kita juga bisa menambahkan teacher. Jadi ada teacher bisa lebih dari satu. Ini di mana di kelas-kelas di sekolah-sekolah modern, guru itu dalam satu kelas bisa saja ada beberapa orang. Gitu ya. Kalau ya tentunya tergantung pada kebijakan sekolah. Jadi kelas ini bisa berlaku permanen, nanti timeline-nya isinya berbagai mata pelajaran. Sehingga masing-masing guru bisa tahu apa yang sebetulnya disampaikan oleh guru yang lain, which is sebetulnya itu juga sangat bagus. Atau bisa saja ini khusus untuk mata pelajaran tertentu atau bentuk interaksi-interaksi tertentu. Contoh kalau di sekolah dasar, kalau mau terintegrasi ya mungkin teacher-nya ini isinya ada guru agama dan juga ada guru olahraga, selain ada guru kelas. Oke, itu
tampilannya. Sekarang bagaimana caranya kita untuk melakukan posting? Karena bagaimanapun juga kita, ya ini kegiatan intinya, menyampaikan pembelajaran. Ada dua lagi. Jadi yang pertama, ini kita bisa menambahkan teks atau gambar. Kita coba berikan ucapan selamat datang dulu, welcome message. Selamat datang di kelas di Edmodo, kelas BJ Habibie. Nah, selama 1 semester ini kita akan berinteraksi melalui fitur yang tersedia di Edmodo. Kita bisa menambahkan gambar, dan gambar ini tentunya yang ada di yang ada di file yang ada di kita. Tapi bisa tidak Pak, gambarnya kita menggunakan link? Tentu saja bisa. Ini yang sudah ada di library yang sudah tersimpan sebelumnya. Juga bisa menggunakan GIF yang yang sudah disediakan. Misalkan saya coba pakai ini. Ini siapa ya namanya ya? Ada yang kenal? Yang pakai jaket kuning ini? Penyanyi, aktor? Siapa namanya? Ada yang kenal? Nick Jonas, Pak. Oke. Saya pikir tidak ada yang kenal. Ya, Nick Jonas ya, aktor, kemudian juga seorang musisi, The Jonas Brothers. Nah, dalam membuat post di Edmodo, kita juga bisa men-schedule. Misalkan ini bukan untuk hari ini nih, kita tinggal klik ini untuk besok. Bisa diakses mulai jam 7. Save date and time. Post. Nah, maka postingan kita yang tadi ini sudah tersimpan. Di sini ada schedule post 1, sehingga nanti akan kelihatannya mulai besok jam 7 AM. Waktu setempat. Ya. Oke, itu yang untuk menambahkan post. Dan post juga kita bisa menggunakan fitur ini, misalkan sebagai permulaan, simak video berikut. Nah, untuk memberikan video yang ingin kita share, yang ingin kita bagi, kita bisa membuka ke YouTube gitu ya, untuk kemudian mencari video yang kita sukai atau yang akan kita sampaikan ke siswa-siswa kita, ke peserta didik kita. Saya contoh misalkan ya, menggunakan welcome animation misalkan, atau short movie ya. Favorit saya ini kalau short movie itu Piper. Ini film yang sangat bagus, inspiratif sekali. Nah, ini dia Piper, tapi yang aslinya ya, yang dari Pixar kalau nggak salah. Pixar bukan? Oke. Biasa kan ya, kalau itu cari yang originalnya. Saya lupa nih, originalnya yang mana? Sepertinya udah sudah banyak yang repost. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita ambil yang muncul yang paling awal ya. Tuh, Disney Pixar betul ini. Seharusnya Pixar. Coba kita lihat ada yang originalnya nggak, link yang originalnya.
Oke, tidak ada. Kalau begitu kita ya sudahlah, ini hanya untuk mencontohkan saja. Ini misalkan embed, kita gunakan embed, seharusnya dicari dulu ya yang ininya, yang Pixar yang aslinya kalau mengambil seperti ini. Diusahakan seperti begitu. Kecuali ada yang pakai Hansub atau kebutuhan lainnya. Nah, kita klik ini dan kemudian kita paste. Dan kemudian ketika di post, dan ini pun ada previewnya, nanti oke, nggak apa-apa. Kita akan tunggu. Jangan khawatir dengan ancaman seperti itu. Kita post saja terlebih dahulu. Post. Setelah di post, nah nanti ada di sininya ada. Oke? Atau sebetulnya sekarang nih apa namanya sudah sedemikian canggihnya Edmodo sehingga sebetulnya dengan hanya klik linknya seperti ini saja, ini sebetulnya juga tetap akan muncul sekarang ya. Sekarang di save, ini tetap muncul, jadi tidak akan hilang walaupun hanya YouTube link YouTube biasa. Dan ini luar biasa. Oke, ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempost materi bahan ajar. Ini learning material. Kemudian berikutnya saya akan melihatkan ini ada beberapa kegiatan evaluasi. Jadi ada assignment, tugas, ada quiz juga untuk tugas. Kita lihat assignment bentuknya seperti apa. Ini 2 step lagi. Assignment misalkan ini seperti halnya di LMS yang lain, penugasan juga nanti ya kita harus kasih judul gitu ya, ada instruksinya apa dan kemudian jika diperlukan attachment-nya seperti apa. Hanya saja untuk pengumpulannya umumnya ini untuk Edmodo ini dilakukan melalui Edmodo. Contoh misalkan ulangan harian. Apa kesimpulan dari video paper misalkan. Ya. Kemudian kita assign kan? Assign. Nah, lihat ada beberapa pengaturan yang juga harus kita perlihatkan. Assign-nya ke kelas yang mana? Due date-nya kapan? Due date itu artinya apa namanya? Tanggal kadaluarsanya atau deadline-nya. Lock after due date artinya nanti nggak bisa diakses lagi. Tapi kalau di uncheck berarti orang masih bisa mengakses. Dan ini checklist add to gradebook nanti supaya terlihat di gradebooknya student atau di member kita. Assign, maka ini juga akan muncul di timeline. Jadi assignment ini juga nanti akan muncul di timeline. Nah ini dia. Semua yang kita share, semua yang kita buat, ini kita akan muncul di timeline. Jadi ini yang saya bilang tadi, Edmodo itu berbasis timeline. Sehingga aktivitas apapun itu disimpan dan muncul di timeline. Oke, satu aktivitas lagi yaitu evaluasi. Quiz. Kita akan buat yang satu. Quiz. Nah ini dia. Ini quiz misalkan ya ulangan harian 2. Halo Pak, sepertinya Pak Ridwan terkendala sinyal ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini ya. Oke, di sini jawab
pertanyaan dengan baik atau dengan benar. Oke, kemudian kita lihat quiz question-nya. Nah, ini ada beberapa tipe yang juga sangat baik. Ada beberapa variasi tipe pertanyaan yang bisa digunakan, ada true or false, misalkan. Ini jawabannya di set adalah salah. Grade-nya 1. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan yang baru, add new question. Ini sangat sederhana untuk menggunakan Edmodo dan menerapkannya pada pembelajaran yang 1 ditambah 2 sama dengan berapa ya? Nah, gitu loh. Ini karena short answer. Ini karena short answer. Gitu. Foto, video maupun PDF gitu ya sebagai bagian dari soal yang akan kita sampaikan. Kita sign. Dan ini pun sama halnya seperti tadi, kita akan diminta untuk do that dengan time limitnya sekian, kita bisa randomize, show correct answer pada saat penyelesaian, gitu ya, atau juga kita bisa uncheck gitu ya, terserah preferensi kita, dan akan muncul di timeline. Gitu. Dan untuk hal yang baru juga di Edmodo ini ada khususnya yang menggunakan bahasa Inggris, ini ada jumpstart activity. Ini sangat bagus sekali. Kita lihatnya tidak di situ, tapi kita akan lihatnya di Discover nanti. Nah, ini bagian dari administration juga dalam pengelolaan pembelajarannya. Kita bisa melihat bahwa di kalender ini ada beberapa kita bisa melihat rentangan waktu, ya, selama bulan April ini. Halo? Ini selama bulan April ini ada apa saja? Oh, ternyata tanggal 23 ada deadline ulangan, kita sekarang di tanggal 21, tanggal 23 ada deadline ulangan harian 1 ini ya, berupa assignment dan ada tes di tanggal 30 deadline-nya, yang itu adalah ulangan harian kedua. Ini bisa kelihatan, ini kalender. Jadi kalau teman-teman masih ingat di materi yang sudah saya sampaikan di tengah semester awal bahwa salah satu objek atau subjek pengelolaan sistem pembelajaran digital adalah time schedule. Dan yang ketiga itu ada yang disebut dengan resources. Nah ini di resource ini atau bagian discover gitu ya, kita bisa melihat ada berbagai macam aktivitas. Ada video yang juga di-share oleh content creator Edmodo lainnya. Kemudian ada games. Yang ini juga sangat baik dan bisa kita gunakan untuk aktivitas siswa kita. Hanya saja memang games ini berbahasa Inggris seluruhnya yang tersedia di sini. Nah, kita bisa lihat see all di sini untuk lihat lebih banyak. Kemudian ini juga ada aktivitas. Ini Jumpstart Academy. Ini juga sangat baik dan happy not perfect. Ini yang belum saya coba, sehingga nanti teman-teman bisa coba masing-masing sendiri. Saya belum coba nih yang aktivitas seperti ini baru. Oke.